Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulidin Salam, Prodi Ekonomi dari Universitas Nurul Jadid. Di sini kami akan membahas tentang hubungan ilmu dan kebudayaan. Pengertian ilmu diartikan sebagai pengetahuan tentang sesuatu atau bagian dari pengetahuan. Menurut J.S. Badudu, ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara sistematis. Contohnya ilmu agama, berarti pengetahuan tentang ajaran agama atau teologi. Ilmu bahasa berarti pengetahuan tentang hal ihwal bahasa atau tata bahasa. Linguistik dan lain-lain. Menurut Maufur, ilmu adalah sebagian dari pengetahuan yang dimiliki dan memenuhi persyaratan tentang tertentu. Artinya ilmu tentu saja merupakan pengetahuan, tetapi pengetahuan belum tentu ilmu. Pengertian budaya. Pengertian kebudayaan berasal dari kata Sanskerta, budaya, yaitu dibentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Dengan demikian kebudayaan diartikan hal-hal yang bersangkutan dengan akal. Berikut ini beberapa pengertian kebudayaan dari para ahli-ahli dari budayawan Indonesia ataupun dari bangsa luar Indonesia. Yang pertama, Ki Hajar Dewantoro. Menurut Ki Hajar, kebudayaan berarti buah budi manusia, adalah hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat, yakni alam dan zaman, kodrat dan masyarakat, yang merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran di dalam hidup, guna mencapai keselamatan dan bahagia yang dapat lahir bersifat tertib dan damai. Yang kedua ialah Koenjaraningrat. Koenjaraningrat berpendapat bahwa kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Hubungan ilmu dan kebudayaan. Yang pertama ialah perubahan sosial. Perubahan sosial budaya dapat terjadi bila sebuah kebudayaan melakukan kontrak dengan kebudayaan asing. Perubahan sosial budaya adalah sebuah gejala berubahnya struktur sosial dan pula budaya dalam sesuatu masyarakat. Yang kedua ialah penetrasi kebudayaan, yang dimana dimaksud dengan penetrasi kebudayaan adalah masuknya pengaruh suatu kebudayaan lainnya. Penetrasi budaya dapat terjadi dengan dua cara. Yang pertama ialah penetrasi damai atau penetration pacificui, yang maksudnya sebuah kebudayaan dengan jalan damai. Misalnya, masuknya pengaruh kebudayaan Hindu dan Islam ke Indonesia. Penerimaan kedua macam budaya ini tersebut tidak mengakibatkan konflik, tetapi memperkaya khasanah budaya masyarakat setempat. Pengaruh kedua kebudayaan ini tidak mengakibatkan hilangnya unsur-unsur asli budaya masyarakat. Yang kedua ialah penetrasi kekerasan. Masuknya sebuah kebudayaan dengan cara memaksa dan merusak. Contohnya, masuknya kebudayaan Barat ke Indonesia pada zaman penjajahan disertai dengan kekerasan yang menimbulkan gonjangan-gonjangan yang merusak keseimbangan dalam masyarakat. Kebudayaan adalah hasil budaya atau kebulatan cipta atau akal, rasa dan karsa kehendak manusia yang hidup bermasyarakat. Antara manusia dan masyarakat serta kebudayaan ada hubungan yang erat. Tanpa masyarakat, manusia dan kebudayaan tidak mungkin berkembang. Tanpa manusia tidak ada kebudayaan, tanpa manusia tidak mungkin ada masyarakat. Istilah kebudayaan sebagaimana dikemukakan diakui berasal dari kata budi. Dengan memberi contoh budi manusia, budi juga merupakan tata nilai yang dimiliki manusia sebagai sikap perilaku yang cara berpikir. Kebudayaan pada umumnya dipergunakan sebagai salah satu sumber tata nilai dalam masyarakat maupun dalam agama. Kebudayaan dipandang orang sebagai tata nilai. Dengan demikian tingkah laku hasil perbuatan dalam kebudayaan menuju pada realisasi nilai yang tersusun pada pola cita. Untuk mewujudkan pola cita itu lahirlah kompleks aktivitas yang berbentuk pola laku. Maka cara berlaku dan berbuat yang dilahirkan oleh cara berpikir dan merasa dan hasil dan cari berlaku berbuat mengandung nilai.
Pengaruh timbal balik antara ilmu dan budaya. Ilmu adalah bagian dari pengetahuan. Untuk mendapatkan ilmu diperlakukan cara-cara tertentu. Ialah adanya suatu metode dan mempergunakan sistem mempunyai objek formal dan objek material. Karena pengetahuan adalah unsur dari kebudayaan, maka ilmu merupakan bagian dari pengetahuan. Dengan sendirinya juga melakukan salah satu unsur kebudayaan. Ilmu merupakan unsur dari kebudayaan. Antara lain dan kebudayaan adalah hubungan timbal balik. Perkembangan ilmu tergantung dari perkembangan budayaan. Sedangkan perkembangan ilmu dapat diberikan pengaruh pada kebudayaan. Keadaan sosial dan kebudayaan saling tergantung dan saling mendukung. Pada beberapa kebudayaan, ilmu dapat berkembang dengan subur. Di sini ilmu mempunyai peran ganda, yaitu ada dua. Yang pertama adalah ilmu merupakan sumber nilai yang mendukung pengembangan kebudayaan. Yang kedua ialah ilmu merupakan sumber nilai yang mengisi pembentukan watak bangsa. Dalam kehidupan manusia mempunyai banyak sekali kebutuhan, maka hal inilah yang mendorong manusia melakukan berbagai tindakan dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut. Rasa aman, reafiliasi harga diri, dan pengembangan potensi. Sementara kebutuhannya terpusat pada dua kelompok. Pertama ialah kategori Maslow, yakni kebutuhan fisiologis dan rasa aman yang memenuhi kebutuhan ini secara instinktif. Karena manusia tidak mempunyai kemampuan bertindak secara otomatis yang berdasarkan insting tersebut, maka manusia berpaling kepada kebudayaan yang mengajarkan tentang cara hidup. Ialah kebudayaan dan pendidikan. Teori nilai dari Spranger mengidentifikasikan 6 nilai dasar dalam kebudayaan, yakni teori, ekonomi, estetika, sosial, politik, dan agama. Yang dimaksudkan dengan nilai teori adalah hakikat penemuan kebenaran lewat berbagai metode seperti rasionalisme, empirisme, dan metode ilmiah. Nilai ekonomi mencakup kegunaan dari berbagai benda dalam memenuhi kebutuhan manusia. Nilai estetika hubungan dengan keindahan dari segi-segi artistik yang menyangkut nilai lain bentuk, harmoni, dan wujud kesenian lainnya yang memberikan kenikmatan kepada manusia. Nilai sosial berorientasi kepada hubungan antara manusia dan penekanan segi-segi kemanusiaan. Nilai politik berpusat kepada kekuasaan dan pengaruh baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dunia politik. Sedangkan nilai agama merengkuh penghayatan yang bersifat mistik, transendental dalam usaha manusia untuk mengerti dan memberi arti bagi kehadiran di muka bumi. Peran ilmu terhadap pengembangan kebudayaan nasional. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah kebudayaan diartikan sebagai hasil kegiatan dan penciptaan batin atau akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya dan menjadi pedoman tingkah lakunya. Kebudayaan nasional dapat diartikan sebagai kebudayaan yang dianut oleh semua warga dalam suatu negara. Artinya keseluruhan cara hidup, cara berpikir, dan pandangan hidup suatu bangsa yang terekspresi dalam sebuah segi kehidupannya dalam ruang dan waktu tertentu. Menurut Prof. Nugroho Noto Sutanto, kebudayaan nasional adalah kebudayaan daerah yang budayanya kesatuan. Dengan rumusan lain, bisa dikatakan bahwa budaya nasional adalah paduan seluruh lapisan kebudayaan bangsa Indonesia yang mencerminkan semua aspek-aspek peri kehidupan bangsa. Kebudayaan nasional adalah totalitas berdasarkan aspek kerohanian bangsa dan segala sesuatu yang dihasilkan oleh manusia. Dengan kata lain, kebudayaan nasional adalah kepribadian manusia. Indonesia dalam wujudnya berupa pandangan hidup,
cara berpikir dan sikap terhadap aspek kehidupan bangsa. Dari pendapat di atas secara sederhana, kebudayaan nasional sebagai puncak kebudayaan daerah. Unsur-unsur kebudayaan seperti bahasa, kesenian, agama, dan adat istiadat berbagai suku bangsa di dalam wilayah Nusantara hendaknya dilestarikan dan diangkat menjadi unsur-unsur kebudayaan nasional. Demikianlah itu presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau materi kurang jelas. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.